Ya, Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Rudi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Rudi juga gimana? Baik, Alhamdulillah. Kira-kira saya bisa ganggu waktunya sebentar nggak Bu? Bisa. Kebetulan saya lagi kosong nih sekarang. Iya, kebetulan saya punya sedikit masalah nih Bu di Ada kelas. apa Pak Rudi? Jadi di kelas saya ada beberapa siswa yang saya lihat sering terlambat dan anaknya itu aja tuh Bu. Oh, begitu. Jadi saya mau coba konsultasi kira-kira cara penanganannya seperti apa tuh Bu? Jadi masalahnya anak sering terlambat masuk pelajaran Pak Rudi ya. Iya, betul. Bukan terlambat datang ke sekolah tapi masuk ke pelajaran Pak Rudi ya. Berarti kan pergantian jam gitu ya Pak Rudi ya. Iya, betul. Gitu. Jadi ceritanya nih Pak Rudi mau diskusi nih. Jadi kita coaching ya sekarang ya. Betul. Ya, sebelum saya mau tahu lebih banyak nih Pak Rudi mengenai permasalahan yang Pak Rudi hadapi. Nah, kira-kira tujuan Pak Rudi kedepannya nih dari obrolan kita ini apa dulu? Ya, tujuannya saya pengen kelas saya ini tertib, tidak ada yang terlambat, kemudian pembelajaran itu menjadi lebih seru, lebih menyenangkan. Itu Bu. Itu ya tujuannya Pak Rudi ya. Iya, betul. Nah, dengan kondisi saat ini yang tadi Pak Rudi sampaikan permasalahannya ya, menurut Pak Rudi itu keadaan kelasnya tuh kalau kita hitung skala itu berada di skala berapa Pak Rudi? Dari 1 sampai dengan 10? Sepertinya karena masih ada yang terlambat ya Bu ya. Kalau saya pikir skalanya 7 deh. 7. Masih kurang kayaknya. Masih kurang. Berarti mau sampai berapa kira 10 nanti ya? Oke, maksimal lah pastinya. Iya. Nah, dengan skala 7 menurut Pak Rudi sendiri kekuatan Pak Rudi sebagai guru di kelas tersebut itu apa yang Pak Rudi miliki? Ya, karena basic saya juga di IT ya, di komputer, saya sering mengajak anak ya, ketika belajar di kelas itu dengan cara saya menampilkan video-video pembelajaran, kemudian mereka tanggapi, kemudian langsung kita praktekkan dulu. Kemudian kekuatan lain saya coba selingi ya di saat anak-anak di tengah-tengah pembelajaran itu saya sering melakukan ice breaking, teknik stop biar anak-anak itu nggak bete, nggak bosen gitu. Kemudian ya diskusi yang menarik, tanya jawab yang menarik gitu. Jadi saya pikir itu kekuatan saya di dalam kelas. Udah bagus itu ya Pak Rudi ya. Ya, tapi kayaknya ya itu tadi makanya kita mau diskusikan, saya konsultasikan itu kira-kira cara penanganan seperti apa gitu. Dari kekuatan tadi yang Pak Rudi sampaikan, ya kan. Nah, terus menurut Pak Rudi, hambatannya atau gangguannya apa coba? Hambatannya sepertinya Terutama untuk anak-anak yang terlambat tadi ya. Ya. Gitu. Hambatannya sepertinya itu mereka sering mainin HP ya. Jadi kadang suka lupa bahwa jam pembelajaran itu saya itu seharusnya sudah masuk. Kemudian karena saya coba terapkan sistem moving class ya, moving class itu anak-anak harus berada di lab, jadi mereka dari kelas mereka berada pada saat pelajaran umum itu menuju ke lab komputer itu perlu waktu. Nah, 1-2 siswa itu sering terlambat tuh Bu. Itu kayaknya kendalanya itu karena jadi apakah dia santai mungkin gitu ketika menuju ke lab komputer. Jadi bisa jadi jarak dari kelas yang satu ke kelas yang lain itu bisa jadi karena hambatan tidak itu? Bisa jadi karena emang anak-anak ini kan ada di lantai 4, sedangkan lab ada di lantai 2. Nah, menurut Pak Rudi dari tadi yang Pak Rudi sampaikan karena jarak dari hambatan, terus tapi Pak Rudi juga sudah berusaha ya tadi menampilkan pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Kira-kira ada solusi tidak menurut Pak Rudi untuk mengatasi hal tersebut? Ya, solusinya sih saya pikir biar nggak terlambat ya anak-anak itu diberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan kelas dengan teman-temannya bahwa kesepakatan itu ya harus mereka taati ya,
tidak boleh dilanggar. Jadi rencana saya seperti itu sih Bu, agar anak yang 1-2 sering terlambat itu ikut mentaati kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat bersama tuh. Jadi salah satunya membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi betul. ada komitmen nih berarti di antara Komitmen bersama teman-teman tuh. mereka. Nah, itu kan ya salah satu solusi. Kira-kira juga adakah rencana aksi lain nih selain tadi kesepakatan, terus hal-hal mungkin yang ingin Pak Rudi lakukan nih, terutama untuk anak-anak yang tadi sering terlambat? Ya, solusinya mungkin secara personal saya akan coba panggil anak tersebut beserta orang tuanya. Ini kira-kira kendalanya apa? Karena ini bukan 1 kali 2 kali saja Bu, gitu. Jadi saya coba akan melibatkan orang tua ya agar bisa memecahkan masalah ini secara bersama. Berarti ada komunikasi dengan orang tua Ya, juga betul, ya, untuk supaya juga memberikan satu pengertian kepada anak-anaknya berarti Betul, ya. betul. Ya. Nah terus tadi kan ada strategi khusus gak deh pada anak-anak ini Pak Rudi? Strategi khususnya ya saya coba komunikasi yang baik ya, dialog, kemudian saya coba meminta bahwa permasalahannya tadi ya seperti yang sampaikan, saya coba komunikasikan juga dengan dia, dengan orang tua. Tapi secara khusus sih sebenarnya saya lebih mendekatkan bahwa pembelajaran khusus pembelajaran saya ini, saya coba sampaikan bahwa strategi ini adalah mereka ini harus siap bekerja nanti ketika mereka sudah lulus di industri ini, ya mereka harus kuasai kemampuan mengembangkan IT dalam hal ini pembelajaran yang informatika ini ya Bu ya, gitu. Jadi strategi saya coba mau kasih treatment langsung secara khusus, boleh dikata pengayaan agar mereka juga lebih tertarik gitu. Jadi pendekatan khusus lah ya. Ya betul, pendekatan khusus. Ya. Nah kalau tadi kan di awal baru disampaikan, kalau saya tanya kira-kira tuh skalanya tuh 1 sampai dengan 10 di 7 deh. Ini setelah yang tadi baru disampaikan nih secara tidak langsung solusi, rencana. Nah ini Pak Rudi mau berada di level berapa nih, skala berapa nih? Nah, hasil dari saya coaching dengan Bu Reni ini saya lebih pede nih. Ya, lebih percaya diri. Alhamdulillah gitu. Saya bisa targetkan ya skalanya sekarang 9,5 deh Bu. 9,5. Iya, ya. dari 1 sampai 10 tuh 9,5. Ya, berarti sudah mendekati sempurna. Nah, 9,5. Ini komitmennya nih sekarang nih, kira-kira untuk jangka waktunya ya 9,5 ini berapa lama? Target saya sih nggak muluk-muluk, mungkin dalam 1 bulan ke depan ini saja sih. 1 bulan ya, nggak nunggu 1 semester atau 1 tahun. Saya punya target 1 bulan. Bagus, optimis 1 bulan. Siap. Bisa ke angka 9,5. Nah sekarang untuk menuju ke level tersebut adakah yang bisa nih membantu Pak Rudi untuk melaksanakan ini semua? Siapa saja yang bisa? Ya tentunya sih yang lebih dekat dengan mereka ya, perwaliannya itu wali kelas. Kemudian saya juga coba libatkan tadi orang tua seperti yang disampaikan solusi tadi. Yang ketiga juga mungkin wakil kesiswaan ya Bu, tim kesiswaan yang lebih biasa menangani siswa ya. Jadi saya kira saya akan coba libatkan agar guru-guru yang berkompeten di dalam penanganan itu ikut berkolaborasi. Jadi banyak stakeholder ya, orang-orang yang akan Pak Rudi ajak untuk berkolaborasi nih, ya, betul. Agar ini bisa berjalan dengan lancar. Nah akhirnya nih Pak Rudi bagaimana nih tindak lanjutnya dari coaching kita setelah ini ya Pak? Tindak lanjutnya segera saya akan melakukan aksi ya, langsung action sih Bu, karena tadi juga saya punya target sebulan, malahan ya rencana saya dalam waktu sebulan ini saya harus segera lakukan rencana ya dari hasil diskusi kita ini. Jadi 1 bulan gimana? Apa kita akan
melakukan coaching kembali. Betul. Ya, kan? Saya minta tolong sama Bu Reni nanti untuk ikut mengevaluasi ya Bu ya, apakah hasil coaching kita kali ini ada perubahan gitu. Insya Allah kita akan berdiskusi kembali. Siap. Terima kasih banyak Bu Reni. Demi anak-anak kita juga. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Pak Rudi. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.